Yash, pernah mikirin gak sih potensi sebenarnya dari blockchain untuk menjaga privacy kita? Walau transaksi di blockchain itu transparan dan aman, mereka juga menunjukkan informasi detail terkait pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Tapi bagaimana kalau ada cara untuk menunjukkan identitas kita atau hak akses yang kita miliki dalam bertransaksi tanpa perlu menunjukkan identitas atau aset yang kita miliki? Disinilah peran Zero Knowledge Proofs aka ZKP. Video ini akan membahas cara kerja ZKP dan perbedaannya dengan digital signature yang sekarang banyak kita gunakan. Sudah siap untuk membuka potensi ZKP dalam blockchain? Jadi, apa itu ZKP? ZKP adalah suatu mekanisme yang memungkinkan seseorang membuktikan suatu informasi tanpa harus mengungkapkan informasi tersebut secara detail. Hal ini dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti transaksi keuangan untuk meningkatkan privacy dan keamanan. Untuk memahami konsep ZKP, kita akan bermain tebak-tebakan. Tapi sebelum kita main tebak-tebakan, aku mau ngasih tahu kalau Bybit sedang mengadakan trading competition, yaitu Merah Putih Trading Competition edisi Februari. Pendaftaran ini akan berakhir 12 hari lagi. Dengan mengikuti kompetisi ini, kamu bisa berkesempatan untuk menang total hadiah sebesar 15.000 USDT, iPhone, iPad, dan jersey yang udah ada tanda tangannya. Kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan manfaat dari Bybit VIP. Untuk lebih detail, kamu bisa langsung klik link di deskripsi. Oke, waktunya main tebak-tebakan. Di sini kita akan main tebak-tebakan Pia-Pio biar gak bosen ya kalau main tebak nyamuk lagi kayak di shorts. Kalau kalian tahu jawabannya, jawab aja di komen, tapi jangan kasih tahu gimana kalian bisa menjawab itu. Pia-Pio ini adalah saudara kembar dan mereka itu selalu bersama. Pia-Pio menyukai book, tapi mereka nggak suka buku. Pia-Pio suka Terra Luna, tapi nggak suka Ethereum. Aneh ya. Pia-Pio suka Dogo, tapi nggak suka Doge. Dia juga nggak suka SHIB. Apalagi ya? Oh, Pia-Pio suka token MEE, MEE. Itu token game yang baru launching kemarin di Bybit juga. Tapi Pia-Pio nggak suka mana. Pia-Pio suka apa lagi ya? Jawab di komen ya. Tapi ingat, jangan kasih tahu gimana cara kalian bisa tebak jawabannya. Oke? Shh. Jadi kurang lebih ZKP itu seperti bermain tebak-tebakan. Aku bisa tahu kalau kalian tahu gimana cara jawab tebak-tebakan tersebut tanpa kalian harus kasih tahu ke aku gimana cara kalian tahu caranya. Selanjutnya, kita akan masuk ke implementasi ZKP. Implementasi ZKP dapat dilakukan dengan protokol tertentu seperti protokol Schnorr. Ini yang diimplementasikan pada Bitcoin setelah Taproot Soft Fork atau protokol Bulletproofs. Bulletproofs ini jadi ngingetin aku ke lagunya BTS ya. We are bullet. Dalam transaksi keuangan, ZKP dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki cukup uang untuk melakukan transaksi tanpa harus mengungkapkan berapa sih uang yang ia miliki. Kita juga bisa mengimplementasikan ZKP dengan melakukan coding dalam bahasa Solidity. Solidity ini bahasa pemrograman khusus untuk smart contract. Implementasinya adalah menjadikan smart contract ini sebagai verifier, pihak yang memverifikasi. Contract bisa memasukkan function yang inputnya berupa zero knowledge proof dan memverifikasinya sebelum mengeksekusi transaksi. Functionnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada function yang namanya transfer. Function ini mengambil input parameter berupa address tujuan yang kita sebut to, sebuah value yang berupa nominal yang ingin ditransfer, dan sebuah proof atau buktinya dalam bentuk bytes. Kemudian, function transfer ini memanggil function lain, yaitu verify proof. Di sini, di mana proses verifikasi buktinya terjadi.
Function verify proof ini akan mengembalikan sebuah boolean. Boolean itu tipe data yang hanya memiliki dua jenis value, yaitu true atau false. Jadi kalau dia buktinya valid, dia akan ngebalikin true. Tapi kalau misalnya buktinya invalid, proofnya itu tidak sesuai, maka dia akan ngebalikin false. Tapi implementasi dari function verify proof ini belum ada, ya, karena ini tuh tergantung dengan ZKP algorithm yang ingin digunakan. Berikut ini adalah beberapa crypto projects yang sedang atau sudah mendevelop ZKP. Yang pertama ada Zcash. Zcash ini salah satu kripto yang menggunakan Zk-Snark sebagai ZKP algorithmnya. ZKP di sini digunakan untuk menyediakan shielded transaction, di mana informasi pengirim, penerima, dan nominal yang ditransfer bisa disembunyikan. Yang kedua ada Aztec Protocol. Ini adalah privacy layer di Ethereum. Jadi kalau kita mau ngirim private transaction, kita bisa menggunakan Aztec Protocol. Dengan Aztec Protocol, transaksi kita tidak akan muncul di Ethereum Explorer, tapi hash dari bukti transaksi tersebut bisa dilihat. Yang ketiga ada Ethereum 2.0 atau Serenity. Untuk memahami bagaimana ZKP bisa menyediakan privacy yang lebih tinggi daripada digital signature yang kita gunakan sekarang, kita perlu memahami apa itu digital signature. Salah satu skema signature yang umum digunakan adalah ECDSA, singkatan dari Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. User akan menandatangani sebuah transaksi menggunakan dua value, yaitu R dan S. Kedua value ini di-generate dari private key mereka, ditambah dengan data transaksinya. Nilai-nilai ini akan diikutsertakan beserta dengan public key-nya ke dalam transaksi untuk diverifikasi apakah benar signature-nya berkaitan dengan private key yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan ZKP dengan ECDSA atau Digital Signature. Jadi, digital signature itu digunakan untuk menandatangani suatu pesan secara digital, sedangkan ZKP ini digunakan untuk membuktikan suatu informasi tanpa perlu mengungkapkan apa informasi tersebut secara rinci. ECDSA ini memerlukan private key, sedangkan ZKP tidak perlu. Jadi, jika seseorang ingin menandatangani transaksinya dan transaksi tersebut di-broadcast ke blockchain, maka detail transaksinya seperti address pengirim, penerima, dan nominal yang ditransfer itu bisa dilihat oleh semua orang dalam jaringan tersebut. Tapi, dengan ZKP, detail-detail tersebut dapat disembunyikan. Perlu diingat, ZKP ini teknologi yang relatif baru dan masih berkembang. Implementasinya itu kompleks dan butuh banyak computing resource, hingga ini bisa menjadi salah satu penghambat implementasi ZKP. Di sisi lain, digital signature seperti ECDSA sudah banyak digunakan dan sudah terbukti efisien. Jika kalian bingung mau pakai digital signature atau ZKP, bisa dipertimbangkan use case-nya dan preferensi tingkat privacy-nya. Karena kedua ini sama-sama bisa digunakan, tapi bedanya ZKP itu bisa memberikan jaminan privacy yang tidak ada pada digital signature. Sekian tentang ZKP dan perbedaannya dengan digital signature. Semoga video ini bermanfaat. If you like it, then like it. If you want more, then subscribe. And see you on the next video. Bye!